Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang masih memberikan kita kesehatan. Allah masih menjaga kita terlebih lagi dalam situasi dan kondisi yang pandemi seperti saat ini. Selanjutnya, sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita akan menjadi umatnya yang kelak akan mendapat syafaatnya di akhir kiamat nanti. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Sehat semua? Ibu berharap semoga anak-anak semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah SWT. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membawakan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 bagi 8, yaitu tentang memahami makna zakat. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Yang kemudian adalah hukum zakat. Allah SWT telah menetapkan hukum wajib zakat atas sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di sini disebutkan surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Kemudian dalam kitab Al-Auds, Imam Tabrani meriwayatkan dari Ali. Dalam hadis, Imam Tabrani meriwayatkan yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dan kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan melainkan disebabkan perbuatan golongan orang-orang kaya. Ingatlah bahwa Allah SWT akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatan. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang berikutnya adalah syarat dan rukun zakat. Yang berhubungan dengan syarat zakat sebagai subjek pelaku atau muzaki, yaitu yang pertama harus Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga baligh, dan yang keempat adalah orang-orang yang beragama. Kemudian syarat yang berhubungan dengan jenis harta atau sebagai objek zakat, yang pertama adalah milik penuh. Jadi harta itu harus milik penuh bagi sang pemilik objek zakat. Yang kedua, harta itu harus berkembang. Yang ketiga adalah harta tersebut harus sudah mencapai nisab. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima, objek tersebut bebas dari hutang. Yang terakhir adalah berlaku 1 tahun atau haul. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Kemudian yang kedua, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau yang mengurus zakat atau yang disebut juga dengan amil. Yang ketiga adalah penyerahan hamil kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Kemudian zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua dan zakat adalah zakat mal. Keterangan yang pertama adalah tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini berupa makanan pokok yang wajib ditunaikan untuk setiap jiwa dalam 1 tahun sekali. Kemudian hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi mereka yang mampu, artinya jika dilaksanakan akan mendapat pahala
dan jika tidak dilaksanakan mendapat azab atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan yaitu Rasulullah SAW memberikan penjelasan mengenai besarnya zakat fitrah yang wajib dikeluarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sya' atau 2,5 kg kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, dari orang-orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang menunaikan pergi sholat Idul Fitri. Itu keterangan dari hadis Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah adalah sesuatu yang harus ada dalam melaksanakan zakat fitrah tersebut. Jika salah satu tidak ada, maka zakat fitrah tersebut menjadi tidak sah. Kemudian rukun zakat fitrah itu meliputi yang pertama adalah niat. Niat di sini adalah niat yang tulus, ikhlas untuk menunaikan zakat fitrah semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang menunaikan zakat. Di situ orang menunaikan zakat di situ adalah orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah orang yang menerima zakat. Orang yang menerima zakat itu adalah mustahik. Nanti ada pembagiannya sendiri. Yang keempat adalah ada barang atau makanan pokok yang akan dizakatkan. Yang selanjutnya adalah syarat zakat fitrah. Kemudian syarat-syarat wajib di sini di dalam zakat fitrah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama harus Islam. Jadi orang yang beragama Islam itu wajib melaksanakan zakat fitrah. Jika ia tidak beragama Islam, kalau memang dia mau menunaikan ibadah zakat fitrah, maka zakatnya adalah tidak sah. Yang kedua adalah mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga adalah masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka ia masih wajib membayar zakat. Kemudian sebaliknya, jika dia lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka dia wajib membayar zakat. Yang berikutnya adalah tujuan zakat fitrah. Tujuan disyariatkan zakat fitrah telah dijelaskan Rasulullah SAW, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah yang berfungsi untuk menyucikan orang-orang yang puasa dari omong kosong, ucapan-ucapan keji, dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa tujuan zakat fitrah adalah yang pertama, membersihkan diri dari berbagai dosa yang dilakukan selama menunaikan ibadah puasa Ramadan, seperti menggunjing dan berkata-kata kotor. Yang kedua adalah memberi makan kepada orang-orang fakir dan miskin. Itu adalah pengertian atau masalah zakat fitrah yang kita ketahui. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal di sini adalah berupa harta yang wajib dikeluarkan bagi pemilik harta setiap tahun 1 kali. Zakat mal atau harta ini wajib dikeluarkan apabila harta yang dimiliki tersebut sudah mencapai 1 nisab atau batas minimal wajib zakat. Kemudian hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib, dan harta yang wajib dikeluarkan diantaranya adalah emas atau perak, binatang ternak, dan hasil pertanian. Nisab dan waktu zakat mal. Yang pertama adalah nisab emas atau perak. Nisab emas adalah 93,6 gram dan
zakatnya adalah 2,5%. Jadi, seseorang yang memiliki emas sebanyak 93,6 gram selama 1 tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% atau sekitar 2,34 gram. Yang kedua adalah nisab perak adalah 624 gram dan zakatnya sama dengan emas yaitu 2,5 gram atau sekitar 15,6 gram. Nisab yang kedua adalah masalah binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Untuk nisab unta di antara 5 sampai 9 ekor adalah zakatnya 1 ekor kambing yang berumur 1 sampai 2 tahun lebih. Kemudian sapi atau kerbau. Sapi atau kerbau jumlah 30 sampai 39 ekor. Zakatnya adalah 1 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun lebih. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Kambing 40 sampai 120 ekor, zakatnya adalah 1 ekor kambing betina yang berumur 2 tahun atau lebih. Kemudian di sini adalah berkenaan dengan zakat. Di sini ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat adalah termasuk ibadah yang sudah diatur secara rinci. Tata cara pelaksanaannya termasuk yang berhak menerima zakat tersebut atau disebut dengan mustahik. Mustahik zakat di sini terdapat 8 mustahik. Yang pertama adalah fakir. Fakir di sini adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan, tetapi hanya dapat mencukupi setengah keperluan hidupnya. Dengan kata lain adalah fakir adalah orang yang sangat kekurangan. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak mampu mencukupi keperluan hidupnya atau serba kekurangan. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil itu adalah orang yang mengurus atau mengumpulkan zakat atau membagikan, sedangkan ia tidak mendapat upah selain dari zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk sehingga imannya dikhawatirkan masih lemah, maka dikuatkan dengan diberikan zakat tersebut. Yang kelima adalah rikob atau budak. Budak di sini adalah orang yang sudah dijanjikan oleh pemiliknya bahwa ia boleh menebus dirinya jika budak itu diberi zakat untuk menebus kemerdekaan dirinya. Yang keenam adalah gharim. Gharim itu adalah orang yang banyak mempunyai hutang, tapi hutang tersebut bukan hutang untuk membeli keperluan yang mewah, namun hutang tersebut untuk kemaslahatan, untuk keperluan yang sangat mendesak. Itu yang namanya gharim. Yang ketiga adalah sabilillah. Sabilillah di sini artinya adalah suatu kemaslahatan atau kebaikan pada umumnya yang diridhai Allah. Orang yang menjalankan kerjaan sesuai dengan perintah Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu adalah orang yang sedang mengadakan perjalanan atau musafir dalam rangka mencari ridho Allah. Nah, kemudian yang terakhir di sini kami akan utarakan adalah tentang hikmah dan keutamaan zakat. Di antara hikmah ibadah zakat di sini adalah yang pertama, untuk membersihkan mereka atau pemilik harta dari penyakit kikir, kemudian penyakit serakah atau sifat-sifat yang tercela serta kejam terhadap fakir miskin. Adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan sifat-sifat hina lainnya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, itu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi kira cukup untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk tugasnya silakan kalian pelajari lebih lanjut untuk referensi pelajaran lebih lanjut. Semoga pertemuan materi ini bisa bermanfaat dan dipahami anak-anakku semua.
Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga kita bisa bertemu lagi. Ibu tutup sampai sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.